Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Memikirkan 7 alasan mengapa Yesus disalibkan. Sebuah pemikiran yang akan terus berseri, dan kita akan memikirkan bagian ini, bagaimana melihat dari berbagai sisi, sehingga kita menemukan satu pemahaman yang utuh betapa kematian Kristus di atas kayu salib menjadi kepentingan yang tidak terbantahkan di dalam kehidupan kita. Sesuatu poin penting yang tampaknya maka hidup kita akan menjadi hidup yang sia-sia. Saudaraku, kita akan membuka dulu 2 bagian di dalam Alkitab, lalu kita akan membuka nanti beberapa yang lain. Kejadian pasal 2 ayat 17 dan Kejadian 3 ayat 15. 2 bagian ini kita akan baca bersama-sama. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17, lalu pasal 3 ayat 15. Jika saudara sudah menemukan pasal 2 ayat 17, kita baca sama-sama. 1, iya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Pasal 3 ayat 15, 1, iya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudaraku yang kekasih, ketetapan hukum Allah dan kegagalan manusia memenuhinya telah menjadi lonceng maut yang mengerikan. Bayang-bayang kematian terus menjalani dan mewarnai hari-hari manusia, karena manusia telah menjadi manusia yang berdosa. Namun ajaib kasih Allah mengubah segala sesuatu, sehingga malapetaka telah menjadi berkat yang mulia. Nah, sekarang mari kita telusuri pelan-pelan apa sebetulnya yang terjadi. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, dengan segera kita melihat ketetapan hukum Allah yang sangat jelas, yang sangat tegas. Jangan makan buah itu. Kalau kau makan, kau akan mati. Saya kira itu menjadi ketetapan yang tidak perlu 2 kali untuk dibacakan. Jangan makan, kau makan, mati. Konsekuensi yang sangat jelas. Tidak ada tawar-menawar di sana, kedaulatan Allah mutlak. Maka makan sama dengan mati. Seharusnya manusia tidak memakan buah itu. Seharusnya manusia tidak melanggar perintah Allah. Tetapi sayangnya manusia tidak mampu memenuhi tuntutan Allah hanya untuk mentaati hukumnya, jangan makan. Padahal yang lain-lain boleh. Untuk yang satu jangan makan, tetap saja mereka memakannya. Maka pada waktu mereka memakannya, itu menjadi kengerian yang luar biasa. Manusia itu mati. Dan Allah tidak punya kewajiban lain kecuali menjatuhkan hukuman untuk melakukan pembantaian terhadap manusia atas dosanya. Maka manusia selesai. Manusia mati. Kenapa? Karena manusia sudah melanggarnya. Maka konsekuensi harus ditanggungnya. Itu salah manusia, bukan kebengisan, bukan kekejaman Allah, tetapi justru kebobrokan mental daripada manusia, kejahatan manusia yang dituntut satu tetapi tidak bisa memenuhinya, bahkan mempertaruhkan hidupnya ya dengan melanggar ketetapan Allah. Maka kematian jadi upah manusia. Tetapi saudara-saudaraku, Kejadian 3 ayat 15, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Ada kelonggaran di sana, ada pengharapan di sana. Kenapa? Karena masih ternyata perjalanan itu diteruskan. Sehingga pasal 2 ayat 17, kalau kau makan mati, berubah menjadi sebuah celah pengharapan yang Tuhan berikan. Bahwa keturunan perempuan akan terus-menerus bertarung dengan keturunan ular. Lalu keturunan ular itu akan meremukkan, menghancurkan tumit keturunan si perempuan, dan keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Artinya ada kemenangan bagi keturunan si perempuan yang pada waktu itu gagal, Adam dan Hawa, yang harusnya dihukum mati.
Ada peluang bagi mereka untuk mengalahkan setan. Nanti pada waktu keturunannya meremukkan kepala ular. Tapi kapan? Tidak ada yang tahu. Yang mana dan siapa? Juga tidak ada yang tahu. Ini sebuah pengharapan. Ini sebuah peluang. Tetapi tidak tahu bagaimana harus menjadi sebuah kegenapan. Sehingga saudara yang kekasih, sebuah peluang dibuka di tengah kesalahan. Sehingga di dalam kesalahan Tuhan memberikan janji pengharapan kemungkinan keselamatan di penghukuman. Karena itu, melihat besarnya kasih Allah bukan nanti sesudah kayu salib. Sudah terlambat kita di sana. Nun jauh di sana ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah telah menyatakan kasih-Nya. Itu sebab orang Kristen menyorot kasih Allah hanya dari perspektif perjanjian baru. Bagi saya ini menjadi kesalahan yang fatal. Mestinya perjanjian lama lah yang membuat kita terang benderang untuk mengerti konklusi perjanjian baru dalam soal kasih Allah. Tidak akan pernah kita bisa mengerti alasan penyaliban dengan baik jika kita tidak mengerti kejatuhan yang mengerikan. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diberi pengharapan oleh Allah. Di tengah manusia berdosa, hukuman dinyatakan, tetapi ada harapan yang diberikan. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Menarik sekali. Maka kita mulai menemukan satu titik arah yang semakin jelas. Sesudah janji dinyatakan kepada Adam dan Hawa tentang pertempuran keturunan mereka dan keturunan ular yang akan dimenangkan oleh keturunan mereka, makin hari mulai makin tampak jelas. Nuh menjadi titik penting. Bagaimana malapetaka dunia lewat air bah tidak akan ada lagi. Zaman Nuh ada air bah, lalu Tuhan berjanji tidak akan lagi ada air bah kecuali di Medan. Karena di Medan hampir tiap hari ada air bah. Ya. Tahu ya? Air bah, maksudnya minta air. Kalau bah itu logatnya Medan ya. Sudah makan bah? Air bah gitu ya. Jadi tiap hari di restoran ada air bah. Saudaraku, air bah zaman Nuh, lalu Tuhan berjanji, dibuktikan dengan pelangi, bahwa air bah tidak lagi akan ada. Lalu gelombang kedua, kemudian bergerak dari Nuh kepada Abraham. Tuhan berjanji lagi. Sekarang kepada Abraham janji adalah tentang keturunan. Maka Tuhan berkata, Abraham, engkau akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Ya, saudaraku, ini satu ungkapan yang sangat menarik. Bagaimana bintang di langit, pasir di laut? Orang Israel saja cuma 7 juta sekarang. Dari 7 juta yang ada di Israel, 1 jutanya justru Arab Israel. Ya. Kalau ditotali seluruh dunia, asumsi mereka kalau pulang kumpul paling 19 juta. Ya. Itu pun sebetulnya 9-10 juta yang diyakini. Jadi kira-kira 16. Total kalau ada pun sisa 19. Kecil sekali. Apa nilainya? Nggak ada apa-apanya. Tetapi apa yang dikatakan? Bintang di langit, pasir di laut. Satu jumlah yang sangat banyak sekali, bukan? Sesuatu yang tidak terhitung. Ya. Saintik memberikan angka yang sangat menarik. Berkata, ya, dalam teori yang mereka pakai, jumlah bintang di langit 10 pangkat 25. Jumlah pasir di laut juga 10 pangkat 25. Artinya jumlahnya sama. Saya lagi pikir-pikir ya, ini saintik iseng amat ngejumlahin bintang di langit, pasir di laut. Tetapi kemudian waktu mereka jumlah, saya pikir Tuhan humor amat ya. Sampainya ada orang menemukan bahwa bintang di langit, pasir di laut sama. Artinya Alkitab tidak pernah berbicara apa yang tidak ada makna. Selalu mempunyai sesuatu yang luar biasa. Tapi lepas dari persoalan itu, janji itu mau mengungkapkan betapa besar, betapa hebat berkat Allah yang Allah nyatakan lewat Abraham. Maka dari Abraham lahir Ishak, lalu datanglah Yakub. Dan kemudian Yakub disebut Israel. Karena engkau sudah menang, dikatakan, dalam pergumulanmu melawan Allah dan manusia. Mana mungkin manusia menang lawan Allah? Apa maksudnya? Keteguhan dari seorang Yakub bergulat untuk mendapatkan berkat Allah. Itu loh yang dimaksud iman yang teguh, yang hebat. Dan Allah memberkati dia, menyatakan kemenangan kepada dia di dalam hidupnya, bahkan nanti atas manusia. Ini menjadi bagi saya sangat simbolik, karena Israel menjadi satu demonstrasi yang sangat hebat di tengah pergumulan kehidupan akan keselamatan. Ya, sehingga saudaraku yang kekasih, bagaimana kemudian Yakub menjalani hari-harinya menjadi Israel itu?
Tetapi mari kita lihat, bukankah mestinya rencana Allah ini gagal? Kenapa? Karena tidak berjalan mulus. Nah, ini menjadi menarik. Pada waktu kita melihat penggenapan janji dari perjalanan kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia itu selalu babak belur, tidak karu-karuan. Ya. Maka kalau kita melihat Adam dan Hawa sudah gagal, jatuh dalam dosa. Lalu kita melihat zaman Nuh, semua orang pesta pora, dihantam air bah. Lalu kita melihat zaman Abraham, bagaimana orang hidup dalam keinginan diri. Dan Abraham sendiri gagal untuk tetap menjaga diri, sehingga ia tergelincir berbuat kesalahan. Iya, kesalahan pertama adalah mengakui Sarah sebagai saudaranya. Disusul lagi kesalahan berikutnya, menerima tawaran Sarah untuk menikahi Hagar, budaknya Sarah. Ini jadi malapetaka, ini jadi masalah. Ternoda dia di dalam penantiannya karena istrinya. Ya. Jadi bapak orang beriman itu kalah juga rupanya sama istrinya ya. Jadi kelihatannya orang beriman banyak jatuh karena istrinya. Hah? Apa begitu? Enggak ya. Istri terus mendukung suami justru supaya makin sungguh-sungguh beriman. Ya. Lalu kita melihat sesudah dari situ ada Ishak. Ini keluarga kacau lagi anak Abraham. Semata wayang, tapi tak beres. Memang dia tidak poligami, tetapi dikatakan Ishak sayang kepada Esau. Lalu Ribka istrinya sayang kepada Yakub. Dua anak kembar berkelahi karena perilaku papa dan mamanya. Ironis. Jangan main-main di dalam kita hidup mengikut Tuhan, saudaraku. Kita mesti belajar serius. Tak bisa sekedar melipat tangan lalu melepaskan seluruh urusan kepada Tuhan tanpa tanggung jawab yang penting. Maka kita melihat Yakub dan Esau menjadi musuhan, padahal saudara kembar. Betapa kacaunya papa dan mama mereka, bukan? Maka Yakub sekarang, lalu Yakub juga punya istri 2, punya gundik 2, lalu punya anak 12, belum termasuk yang perempuan. Nah, pada waktu anaknya 12 lagi, ini keluarga pun kacaunya setengah mati. Yakub pertama menipu bapaknya. Sesudah menipu bapaknya, mengakali mertuanya dan diakali mertuanya. Saling mengakalilah mereka. Ya. Lalu kita melihat bagaimana hidup Yakub tidak karu-karuan sebetulnya. Dengan 12 suku itu. Ini bangsa apa ini? Bagaimana lewat bangsa ini janji Tuhan mau dinyatakan? Enggak ada gambarannya. Enggak heroik, enggak bagus, enggak mulus begitu ya. Malah banyak noda-nodanya. Karena itu menarik sekali. Di dalam pemikiran reform, kita selalu memahami keunggulan manusia tidak membuat sukses rencana Allah. Kebobrokan, kebodohan kita tidak menggagalkan rencananya. Rencana Allah sukses pada dirinya. Ya mau, dan itu terjadi. Termasuk lewat kebodohan kita maupun keunggulan kita. Karena itu tidak ada orang yang belum ada dalam sebuah pelayanan. Yang ada semua orang mesti berebut dipakai oleh Tuhan. Tentu dengan cara yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku, Yakub menggelisahkan. Ringkas cerita, kemudian bangsa ini bertumbuh berkembang di mana? Di Mesir. Kenapa ke Mesir? Karena satu pengharapan keselamatan dari kelaparan. Pergilah mereka ke Mesir. Sekalipun waktu Yakub harus melangkahkan kakinya ke negeri asing, ia takut. Karena ingat cerita dari kakeknya Abraham turun kepada bapaknya kepada dia, bahwa satu waktu mereka akan jadi orang asing di negeri asing, menjadi orang buangan. Nubuatan itu menjadi kenyataan. Tapi Yakub tidak bisa tidak pergi. Ketakutannya kalah dengan realita kelaparan yang ada. Maka dia harus pergi. Ketakutannya kalah dengan kecintaan pada Yusuf, anak yang sangat dikasihinya, untuk bertemu. Dia berangkat. Dan kisah itu kemudian kita tahu, orang Israel menjadi budak di Mesir. Karena raja yang kemudian naik tak lagi mengenal siapa Yusuf dan merasa tidak berkepentingan untuk memperhatikan kehidupan orang Israel. Mereka sudah lupa sejarah. Mereka mulai membantai, menganiaya orang-orang Israel. Dan orang Israelnya Tuhan bawa pulang dari Mesir menuju tanah perjanjian. Apa yang dilakukan bangsa ini? Lagi-lagi tidak layak sebagai jalur keselamatan. Karena sepanjang perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka berbuat dosa dan berbuat dosa sehingga membuat Allah menjadi murka. Puluhan ribu orang mati dipagut ular, ditelan bumi karena tulah yang Allah jatuhkan. Ironis sekali. Saya pikir sudah pada tempatnya kalau Tuhan men-stop seluruh planning dan janjinya, lalu memberhentikannya sama sekali. Tetapi tidak, ia terus menggenapi dan menjalankannya di tengah kelemahan, kebobrokan, baik individu maupun sebagai bangsa. Ironis. Israel sampai
Lalu mereka hidup dalam pemerintahan yang sangat menarik, teokrasi, lewat para hakim-hakim yang diangkat oleh Tuhan. Tetapi kemudian satu waktu, orang Israel tak bisa hidup seperti itu. Melihat ke kiri dan ke kanan, mereka berteriak, mereka mau raja. Maka masuklah mereka ke era monarki. Sangat ironis, teokrasi yang begitu sempurna berubah menjadi monarki yang begitu hina, di mana kekuatan bertumpu pada satu orang manusia, raja. Saudaraku, ini menjadi satu kesedihan lagi. Maka pada waktu monarki itu terjadi, di mana kemudian raja naik tahta, kemudian terjadi lagi. Padahal Tuhan sudah mengingatkan lewat Samuel. Pada waktu Samuel mengadu Tuhan, Tuhan bilang biarkan. Tapi beritahu mereka bahwa kalau mereka mau sistem raja, anak laki-lakinya akan meninggalkan rumahnya karena menjadi pasukan raja. Anak perempuannya akan meninggalkan rumahnya karena kerja di istana. Dan mereka harus mengeluarkan uang tambahan sebagai upeti terhadap raja. Tapi orang Israel sudah geblek, boleh saja. Tanpa sadar mereka sudah menolak pemerintah Allah. Tetapi Allah biarkan. Yang saya tidak habis pikir, ini kan jalan jelek, ide jelek. Kenapa Tuhan tidak langsung cegah? Kan bisa. Tetapi makin hari makin saya pahami Alkitab, makin saya terkagum-kagum. Betapa kita betul-betul kalau bukan kasih karunia dan kemurahan Allah, habis kita sudah. Tak akan ada lagi nilai. Maka Allah dalam menyatakan cinta kasihnya tetap terus. Maka mereka berkutat lalu mengangkat Saul menjadi raja. Tetapi Saul bukanlah pilihan Allah. Allah justru menetapkan seorang baginya, yaitu Daud. Nah sekarang kita akan lihat dulu di dalam 2 Samuel, saudaraku yang kekasih. Ya, di dalam 2 Samuel pasal yang keempat, maka kita menemukan di sana bagaimana Tuhan terus memelihara janjinya, menggenapinya lewat orang-orang yang ada di dalam perjalanan sejarah Israel. 2 Samuel pasal 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Saul dari suku Benyamin, Daud dari suku Yehuda. Dua-dua tentu saja dari keturunan Yakub. Tetapi Tuhan lagi beracara sesuatu yang sangat menarik, saudara. Nanti kita akan bolak-balik lalu melihat bagaimana rencana Allah itu yang tampaknya sudah mulai melenceng tapi tetap lurus. Sehingga saudaraku, Yehuda memang yang sudah dipersiapkan. Nanti kita akan menemukan kenapa Yehuda. Nah, dari sinilah kemudian Daud muncul menjadi raja. Indah sekali, ia mengalahkan Filistin. Heroiknya orang beriman. Goliat jatuh di tangan seorang Daud. Tetapi apa yang terjadi? Gunung batu, lembah, padang gurun telah membuat Daud tumbuh beriman dan kuat. Tetapi istana merubuhkan semuanya. Kejayaan, keberhasilan Daud jadi malapetaka karena dia jatuh dalam kasus Betseba. Maka berantakanlah keluarga Daud. Lagi-lagi kita kaget melihat tadi harapan sudah pada kuat karena Daud bisa membentuk kerajaan Israel paling solid, paling aman. Zamannya Daud dan Daud raja paling berhasil. Tetapi keluarganya berantakan. Absalom berontak mengenai Amnon juga, Adonia juga. Kacau balau, tidak karu-karuan. Anaknya saling baku bunuh. Lalu anaknya yang beda ibu justru juga memperkosa. Waduh, ini keluarga orang beriman kayak apa ini? Kita kaget melihatnya, saudara. Hati. Saya suka membaca Alkitab lalu melihat. Kadang saya pengen cepat berhasil. Ya, dalam beberapa case saya mesti menunggu waktu Tuhan. Saya bisa loh ke situ. Lebih lagi, karena saya tahu jalannya. Tapi waktu saya mesti duduk diam, kadang gergetan juga nih dulu. Sehingga seringkali saya bergerak lebih cepat. Lalu saya rasa saya salah. Kadang-kadang terasa sangat lambat. Tapi memang itu mau waktunya Allah. Susah saya untuk selalu menangkap dengan tepat. Saya juga sering takut. Pada saya rindu dan terus belajar untuk pas. Betapa tidak mudahnya. Daud, saking hikmatnya, ia menjamin keamanannya bukan dengan pertolongan Allah, tapi 1000 istrinya. Istri dan bunik adalah pernikahan politis untuk menjamin kerajaan Salomo. Ingat selalu saya katakan, putrinya Firaun pun adalah istrinya Salomo. Maka Raja Utara
selatan, barat, timur, semua besannya, semua mertuanya. Siapa yang mau nyerbu dia? Di dalam negeri, kasal, kasat, pangap, dan menteri pertahanan itu mertua semua. Siapa yang ganggu dia? Itu sebab pada kudeta dalam negeri oleh Yerobeam gagal total, nggak bisa. Tapi Tuhan marah karena Salomo berlarut-larut dengan kecerdasannya, membawa dia jatuh kepada penyembahan berhala karena istri-istrinya. Lagi-lagi saudara, istri lagi. Ya, belum ada di Alkitab kita baca suami membawa istrinya jatuh. Selalu istri membuat suaminya jatuh. Itulah PL. Puji Tuhan. Yesus datang lewat siapa? Perempuan. Nah, ini anak Tuhan perlunya berhati-hati. Maka Salomo disobek kerajaannya, tapi Tuhan tetap pelihara kerajaan Yehuda. Nah, saudaraku yang kekasih, disinilah kemudian kita melihat bagaimana garis itu berjalan. Dan sekarang kita akan melompat kepada Wahyu pasal 5 ayat 5. Garis-garis Yehuda terus bergerak pemeliharaan Allah, sehingga turunlah. Tetapi apa yang terjadi? Lagi-lagi kebebalan bangsa itu tampak nyata. Israel nggak kapok juga, sudah dibelah dua, masih kurang ajar, dihancurkan sama Tuhan. Kalah dan menjadi budak di Asyur. Selatan juga nggak berubah, 100 tahun kurang lebih kemudian. Selatan yang kurang ajar ini pun dihancurkan sama Tuhan lewat Babel dan dibuang ke Babel. Bangsa Israel kok jadi bangsa yang pecundang, bangsa yang kalah. Di mana hebatnya? Paling tidak ada 50 dan 70, kurang lebih 60-50 tahun. Orang-orang Israel tidak punya apa-apa, dibuang di Babel. Tidak punya nama, tidak punya kebanggaan. Pulang dari pembuangan. Mereka hanya orang buangan yang payah. Harus memulai lagi dari nol segala sesuatu. Di bawah Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Kenapa bisa seperti itu ya? Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung menghantam umat yang dikasihinya. Tetapi dia tetap memegang janjinya. Nah, saudaraku yang kekasih, kemudian orang-orang Israel kembali. Maka dari situlah kita melihat pentingnya kitab Injil Matius waktu bicara silsilah. Yesus dari garis mana? Raja-raja, Daud, suku Yehuda. Matius mencatat, Lukas pun ketika menuliskan suratnya kepada Theophilus, seorang jental, seorang kafir, juga merasa penting untuk memasukkan silsilah itu. Tapi orang Kristen tiap kali baca silsilah itu, semua langsung bingung. Apa yang mau diomongin dari sini ya? Karena kita tidak bisa melihat sejarahnya. Kalau itu tidak ada, you tidak akan bisa ngerti. Puji Tuhan, Matius taruh, Lukas taruh. Ya, saya punya satu PA, lalu waktu kita lagi PA itu saya bilang, oke, sekarang topiknya itu mengenai Yesus anak Daud. Bla bla bla, Yesus anak Daud, tolonglah kami. Udah itu aja, 3 ayat apa berapa ayat. Langsung yang lain bilang, aduh Pak, ini apa yang mau diomongin? Coba cari tahu, Yesus anak Daud itu apa? Sekarang kita mari melihat singa Yehuda. Ya, saudaraku 5 ayat 5 kita baca sama-sama. Wahyu 5 ayat 5. 1, iya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Kenapa? Karena ayat 4, maka menangislah aku amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Siapakah yang layak membuka gulungan ini? Tidak ada. Saudaraku, ini menjadi satu simbolik yang sangat menarik. Bagaimana kepedihan, kesedihan hati. Lalu siapa manusia yang bisa membukanya? Wahyu mencatat sang penulis menangis. Kalau buku gulungan hidup itu tak bisa dibuka, bagaimana mendapatkannya? Tapi bersyukurlah, anak domba Allah, singa Yehuda itu bisa membukanya. Singa Yehuda itu telah menang. Singa dari Yehuda, Yesus Kristus, ternyata dialah penggenapan janji itu. Kenapa? Karena semua manusia fail, nggak ada yang bisa. Tidak Abraham, tidak para nabi, terus dalam generasi sampai Allah harus menjadi manusia itu sendiri. Mengapa dia disalibkan? Alasan pertama, untuk menggenapi janjinya. Karena kalau kita yang disalibkan, tidak ada yang bisa menggenapi janji. Kita disalibkan, tidak ada yang memenuhi syarat. Hanya dia, itu sebab dia turun menggenapi janji dari Kejadian 3:15 yang dilatar belakangi Kejadian 2:17 untuk menggenapi. Maka secara perjalanan Israel jadi penting, sehingga bangsa pilihan itu Israel
adalah Tuhan memilih umatnya lewat bangsa yang bernama Israel. Sehingga bangsa pilihan Israel tidak boleh gelap-gelap mentah-mentah kita caplokkan kepada kebangsaan Israel otomatis. Tidak. Itu sebab dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 dengan jelas dia membantah orang-orang Israel pada waktu mereka berkata, kami anak Abraham. Yesus bilang, no, kamu adalah setan karena kalian mau membunuh aku. Kalau kalian anak Abraham, pasti kalian mendengarkan dan mengikuti apa yang kukatakan. Jadi siapa anak Abraham yang percaya kepada Kristus? Siapa yang benar yang mengikuti jalan Kristus? Siapa bangsa pilihan? Mereka yang percaya dan menyerahkan dirinya kepada Kristus. Itu sebab Paulus juga berbicara kepada jemaat yang bukan Israel. Kita punya dua kewarganegaraan di dunia dan di surga. Itu saja. Bukan soal Israel dan bukan Israel. Saudaraku, ini menjadi satu yang menarik sekali. Nah, kalau kita melihat bagaimana tentang Yehuda ini, tadi kan saya bilang sebelumnya jauh sudah dikatakan. Kita akan melihat sekarang mundur lagi Kejadian 49 ayat 9. Kejadian pasal 49 ayat 9. Sehingga kita mendapatkan satu gambaran yang sangat jelas sekali. 49, 8 dan 9 kita baca sekaligus dua ayat ini. Jika saudara sudah menemukan, kita baca sama-sama. 1, iya. Yehuda akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan teguk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Wow, ternyata berkat dari Yakub turun kepada anaknya Yehuda. Dan Yehuda melakukan itu. Yehuda memang terkenal menjadi orang yang sangat bijak. Ia yang kemudian menjaga supaya Yusuf tidak dibunuh dan memberikan ide pada saudaranya, jangan melakukan kejahatan seperti itu. Ia membela Benyamin dan Yehuda selalu mampu menempatkan diri di kalangan anak-anak Yakub yang bertikai. Lalu Yehuda digambarkan seperti singa yang akan menerkam musuhnya dan tidak akan ada yang bisa melawannya. Siapakah yang menggenapi itu? Siapakah keturunan perempuan tarun genuk ke Abraham, Ishak, Yakub, Israel? Ternyata Yehuda, Daud, dan Yesus Kristus. Nggak ada manusia yang bisa untuk menjadi keturunan perempuan yang bisa menemukan kepala ular itu. Semua gagal. Nggak ada yang mampu. Semua gagal. Bahkan ketika Yesus datang pun ahli Taurat justru menyalibkannya, bukan mensyukurinya. Betapa jahatnya kita, saudara yang kasih. Karena itu saya pikir ya perlu sekali hati-hati kita memikirkan keselamatan yang sudah berikan pada kita. Masa sih kita yang sudah diselamatkan masih berhitung soal bagaimana saya hidup, bagaimana saya dapat ini, dapat itu dengan percaya pada Yesus. Ironis sekali bukan? Seharusnya hidup kita hanya satu. Ya Tuhanku, kau beri aku hidup. Hidupku milikmu. Ajar aku melakukan kehendakmu. Pekerjaan kita, usaha kita, status profesi kita, biar semua kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Seturut dengan pergumulan kita masing-masing, kita berjalan di sana, saudara. Itu elegan. Sehingga saya sebagai seorang pendeta, kami pendeta bukan hanya bagaimana berkhotbah menjalankan tugas khotbah dan konseling, tapi bagaimana hidup menjadi model dan mengabdikan diri. Itu akan berbicara tentang dia dan hidup di sekitarnya. Lalu prediksi dia apa yang akan ke depan, bagaimana seharusnya dihidupi. Sejarah hanya ada di dalam Alkitab. Ya, mungkin saudara kita Muslim akan bilang, oh kami sama. Good, memang dia sama dengan Alkitab. Kalau mau sama, sama beneran. Jangan bikin revisi ya karuan-karuannya. Ikut, silakan, welcome, masuk. Memang harus begitu kok. Maka kalau kita melihat progres dari perjalanan itu, wow, hebat sekali. Luar biasa. Sehingga kita melihat kedatangan Kristus sebagai penggenapan janji keselamatan adalah fakta yang tidak terbantah. Bukan hanya sekedar iman percaya orang Kristen, tapi fakta yang tidak terbantah. Ini perlu saya garis bawahi supaya tiap orang Kristen sadar bahwa keselamatan adalah fakta yang tidak terbantah. Bisa dijelaskan, bisa dipertanggungjawabkan, rasional, logik. Jadi ini bukan iman kosong saja. Ya. Bagaimana engkau mau menjelaskan panjangnya bentangan sejarah mempunyai ketepatan waktu yang begitu presisi luar biasa. Tiap ayat digenapi dalam peristiwa kemudian ribuan tahun yang akan datang. Hanya Alkitab yang. Tetapi seberapa banyak orang Kristen bangga pada hal seperti itu. Maka saudara-saudaraku yang kekasih,
Biar lewat ini kita belajar betapa pentingnya mengerti Alkitab dengan utuh. Jangan cuma mencomot apa yang kita mau. Lalu kita mau belajar dengan khotbah yang kita suka saja. Aduh Pak, dengar ini terlalu berat, terlalu sulit, saya tak bisa ngikut lagi, tak bisa gini. Oke lah, kalau kau tak bisa ikut 1 kali, ada DVD-nya, putar 50 kali. Tak bisa ya 100 kali. Tak bisa juga ya keterlaluan. Malah 100 kali dengar sedikit juga tak ngerti. Iya. Kenapa tidak? Kita harus menggugat diri kita. Kita mesti berani belajar dalam hidup kita. Untuk tahu tidak mudah, apalagi melakukannya. Tahu saja belum tentu kita lakukan. Bagaimana tidak tahu? Itu akan menjadi suatu kesulitan yang sangat luar biasa. Karena itulah kita perlu belajar, mendalami, menggali, menemukan mutiara yang luar biasa. Semua milik Tuhan dunia ini, bukan? Kalau Tuhan mau taruh padamu titipan yang sangat besar, harta benda, itu soal mudah. Tapi kalau dia tidak menitipkan itu padamu, jangan marah. Dan kalau dia meminta kau masuk ke tempat berduri yang sulit, bergerak dan jangan mengeluh. Karena ia tidak pernah mencelakakan. Di ujung jalan engkau akan tahu dan berkata, terima kasih ya Tuhan. Andai kata di Taman Getsemani ia tak menyerahkan dirinya untuk ditangkap, maka berubahlah kisah hidup kita. Andai kata ia tak rela tersalib karena itu menjadi kalah dalam demonstrasinya, maka kacau lah. Tapi ia taati semuanya. Ia taat menuju kayu salib. Bilakah kita akan melakukan hal yang sama? Biar ini menjadi pemikiran kita dalam menyongsong Jumat Agung itu, saudaraku. Kiranya Tuhan menguatkan kita, Tuhan meneguhkan kita. Salib adalah kekuatan dan bukan kehinaan. Mengapa ia disalibkan? Karena ia menggenapi janjinya di keberdosaan manusia. Tak ada keharusan baginya, tapi ia memberi hidupnya. Alangkah luar biasa. Itulah kasih karunia.